lagi di kelas laundry. Hari ini kita masuk kelas laundry part 32. Hari ini kita mau bahas tentang perusak mimpimu. Ya, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video-video kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng. Nah, sebelumnya saya akan memberikan satu cerita ya. Seperti biasa saya hobi itu membuat satu ilustrasi. Satu cerita. Habis itu saya akan bikin gambaran. Jadi ada seekor domba ya yang tinggalnya di peternakan seorang petani. Nah, domba itu hobinya jalan-jalan keluar dari peternakan. Nah, suatu ketika dia merasa perutnya lapar. Habis perutnya lapar, dia berpikir, wah enak ya, kalau sekarang saya mau pulang, saya mau makan, habis makan terus saya mau tidur. Dia udah bayangin, dia udah mimpiin si impiannya si domba itu seperti itu. Nah, dia jalan, tanpa sadar sambil dia bayangin makanannya, tiba-tiba dia jatuh di satu sumur tua. Nah, jatuh, gitu. Nah, si domba ini tiba-tiba dari tempat terang atau gelap karena sumurnya ini udah nggak ada, sumur mati sih, udah nggak ada air, nggak ada apa. Akhirnya apa yang dia lakukan adalah dia teriak-teriak, pokoknya teriak terus. Dalam bahasa manusia mungkin tolong-tolong gitu. Sampai akhirnya petani itu datang. Petaninya yang punya ini, yang punya domba ini datang. Dia lihat kaget, loh, kok domba saya ada di dalam sumur. Waduh, dia saking sayangnya sama domba, dia mikir gimana ya cara mengeluarkan domba ini. Nah, akhirnya dia kumpulin ke satu kampung. Wah, domba saya masuk ke sumur nih, domba saya masuk ke sumur. Akhirnya apa? Tiba-tiba warga kampung itu datang, dia mikirin, waduh, gimana ya caranya ya. Nah, akhirnya dia bilang, yuk kita skop tanah, kita masukkan tanah itu dalam sumur. Toh juga sumur ini udah mati, nggak dipakai lagi. Nah, akhirnya bener mereka pada ambil skop, diisi dombanya sumur itu dengan tanah, diisi tanah. Nah, kira-kira tahu nggak pemikiran domba itu apa? Pikiran dombanya, aduh, aku nih bukan ditolongin sama si petani. Petani kok malah aku dikubur hidup-hidup sih. Ini gimana sih ini petani? Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia merasakan. Jadi ketika dilempar oleh tanah datang ke tubuhnya si domba, dia ngerasa, waduh, ini petani ini udah gak sayang lagi sama saya. Saya masuk bukannya ditolong tapi malah dikubur. Tapi ketika terus dikasih tanah di punggungnya dia goyang, bersihin dulu dah tanahnya, Tapi dia ngerasa apa? Loh, kok saya makin lama makin tinggi, naik. Makin tinggi, makin naik. Sampai akhirnya tidak terasa domba ini keluar dari sumur. Nah, apa hubungan dengan kelas laundry kali ini? Nah, jadi setiap orang itu punya mimpi, ya. Sama ketika saya setelah lulus dari kuliah, mimpi saya jadi apa? Ketika itu saya bermimpi mempunyai jabatan ya yang tinggi dalam satu perusahaan. Karena apa? Saya memang sudah belajar ketika kuliah, saya belajar gimana cara mencapai IP yang tinggi, ya. Belajar. Karena kata orang kalau IP-nya tinggi, dia bisa diterima di satu perusahaan, bisa digaji besar. Nah, di pikiran saya impiannya gitu. Saya mau kerja keras, saya mau memberikan apa aja demi mencapai level yang tinggi. Nah, pada kenyataannya ya, perusak mimpi saya itu adalah kalau kita cepat puas. Nah, cepat puasnya gimana? Yang pertama, ketika saya dari sales masuk dan diangkat menjadi sales manager. Jabatan saya lebih tinggi daripada orang lain. Jabatan saya manager membawain ada sales, ada supervisor. Nah, ketika orang kasih pujian ke saya, wah hebat ya jadi manajer, wah hebat ya jadi udah muda bisa jadi manajer gitu. Di situ saya merasakan bahwa tiba-tiba impian saya itu terpuaskan gitu. Karena apa? Dulu impian saya adalah mempunyai jabatan yang tinggi.
Ketika saya mulai menjadi manajer, saya merasa bahwa impian saya tercapai gitu. Impian saya udah lebih tinggi dan tidak terasa waktu 15 tahun ya saya sebatas jadi manajer aja. Kenyataannya apa? Kenyataannya ya semua tiba-tiba menjadi semua tidak cukup, ya kan? Semua tidak ini. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan impian kita, wah saya ingin posisi yang lebih tinggi, ya kan? Nah, yang didapat apa? Ketika orang itu bilang hebat, akhirnya kita apa? Kita puas, kita masuk ke namanya zona nyaman. Akhirnya apa? Kita mau ngelanjutin mimpi yang selanjutnya, udah nyaman, artinya kita udah mencapai. Makanya hati-hati dengan pujian orang lain. Ketika kita dibilang hebat, ketika kita dibilang keren, ya anggap aja itu sebagai motivasi tambahan. Kita harus lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Jangan sampai puas malah diri, kalau kita dibilang hebat atau keren, kita malah udah puas diri. Oh ya udah, akhirnya ada orang yang bilang keren, ada yang hebat, terus akhirnya apa? Oh berarti saya udah hebat, gitu. Jadi jangan cepat berpuas diri. Ya, yang kedua, apa perusak mimpi yang bisa merusak mimpi kita adalah komentar negatif orang. Kalau yang pertama tadi yang positif bisa merusak, yang negatif efeknya lebih-lebih ya. Jadi ketika orang berkomentar tentang mimpi kita ya, seringkali kayak contoh dulu saya pernah mengutarakan ke orang, ini ke depan Behave ini akan berkembang, akan mempunyai franchise, akan punya ini, dan orang itu langsung komentar, wah kalau franchise mah di laundry mah banyak yang tutup, wah kalau di laundry mah nggak mungkin bisa lah gitu, nggak mungkin ada orang yang mau beli franchise Behave, apalagi masih kecil-kecilan seperti ini gitu. Kalau kita sampai mendengar komentar dari mereka dan kita ngikutin, oh iya ya bener juga ya, ternyata Behave ini nggak layak untuk jadi franchise, nggak bakalan bisa berkembang, nggak mungkin lah, serba nggak mungkin kita dengerin komentar orang itu bisa merusak impian Behave sendiri, misalnya contohnya jadi berhenti, ya udah nggak berani mimpi lagi, dan nggak berani mimpi lagi. Tapi apa yang kita lakukan ketika orang lain berkomentar, ya kita terima aja dulu, kita resepin, tapi kita pilah-pilah. Ya, jangan ditelan bulat-bulat. Dan kenyataannya kadang memang komentar mereka ada yang benar, ya kan? Ketika kita seperti yang tadi itu domba, ketika dombanya itu jatuh, ya kan? Ketika domba itu jatuh, beberapa orang itu bukannya menolong, malah membenarkan lagi, ya kan? Kayak contoh kan domba itu jatuh, harusnya domba itu ditolong keluar, malah enggak. Banyak ada orang lagi yang malah lebih nyudutin lagi. Tuh bener kan omongan saya, kamu melakukan kesalahan kan, kamu akhirnya jatuh kan, kamu nggak dengerin saya sih gitu. Padahal itu kan mimpi kita gitu. Dan kenyataannya untuk menjadi sukses, untuk mimpi kita bisa berhasil, itu harus melewati yang namanya mungkin jatuh. Dari jatuh seperti petani itu ngelempar ke tanah, ngelempar tanah ke dalam, ya kan, ke dalam sumur itu. Kalau kita sebagai domba itu berpikiran negatif, akhirnya dia mungkin berpikir, ini saatnya saya bukan ditolong malah dikubur, ya dia diem aja nggak goyangin tanah. Hasilnya apa? Domba itu benar-benar terkubur oleh tanah gitu. Tapi ketika kita memandang tanah itu anggap sebagai masalah, kita goyang, kita lewatin step by step, ya tanahnya itu membuat kita menjadi lebih kuat lagi, kita goyangin, jatuhkan masalah kita sampai akhirnya seperti domba itu, lama-lama dia makin tinggi dia bisa keluar sumur. Sama ketika kita punya mimpi, kita ulet, telaten, ya masalah datang kita coba selesaikan. Jadi masalah datang itu jangan malah dipikirin, oh iya bener ya perkataan dia ya, oh wah udah terintimidasi jadi kacau kita. Jadi nggak ada orang yang lempeng-lempeng aja tuh, nggak ada. Masalah itu sebuah
inspirasi kita untuk melangkah lebih maju lagi. Motivasi juga. Jadi jangan sampai biarkan komentator atau komentar negatif orang lain itu merusak laundry kita. Merusak apa? Impian kita maksudnya. Nah, yang ketiga, apa itu perusak mimpi kita? Yaitu ketika kita melihat secara berbeda, ketika kita melihat orang lain sukses, ya kan? Terus langsung kita membatasi impian kita. Ya, contohnya, ketika kita lihat, ada laundry yang keren banget nih, ada laundry yang hebat banget. Terus kita membatasi diri, ya kalau dia sih udah lebih lama dari kita. Dia ini punya modalnya lebih gede daripada kita. Dia ini memang lebih pintar dari kita. Wah, kita jadi nggak bisa bermimpi seperti dia. Padahal kebalikannya, ketika kita melihat orang lain jauh lebih sukses dari kita jadikan mimpi itu sebagai semangat pemecut kita. Jadi bukan pandangan negatif yang bikin merasa nggak mungkin, tapi malah kebalikan. Kalau orang lain itu mungkin bisa. Berarti kita bisa gitu. Caranya gimana? Mungkin kita mencapainya jauh lebih lama, atau jangan-jangan kita bisa lebih cepat dari mereka. Nah, balik lagi, mimpi itu dijadikan sebagai pemecut semangat kita. Jangan gara-gara orang lain kita menjadi lemah. Gitu. Terus semangat, capai mimpimu, kita belajar bersama-sama. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Bye.